Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi bersama saya di pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang listrik statik, ya. Nah, dengan sub pokok bahasan adalah gaya kolom. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan uraian materi berikutnya. Oke, nah, sekarang muatan listrik bayangkan itu berupa bola-bola kecil. Nah, misalkan di sini terdapat muatan 1 Q1 dan terpisah sejauh R dari Q1 ada muatan Q2. Ini bisa positif, bisa negatif. Oke. Oke, selanjutnya ilustrasi berikutnya. Nah, ini muatan 1, misalkan ya, muatan 1 positif, muatan 2 positif juga, ya. Nah, muatan 1 ya akan mendapat gaya ke arah kiri. Nah, ini artinya apa? Muatan 1 ditolak oleh muatan 2. Nah, begitu juga dengan muatan 2. Nah, dia mendapat gaya tolak dari muatan 1. Nah, menurut 1 vektor gayanya ke arah kiri, yang menurut 2 muatan 2 vektor gayanya ke arah kanan. Oke. Nah, besarnya sama. Yap. Sepanjang muatan-muatan itu besarnya tidak dirubah. Berarti gayanya sama. Perhatikan ilustrasi berikutnya. Nah, bagaimana kalau muatan keduanya berbeda jenis? Yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Nah, sekarang eh, lukisan vektor gaya yang bekerja pada kedua muatan. Untuk muatan 1 arahnya ke arah negatif. Nah, begitu juga muatan 2 arahnya ke muatan 1 ya. Nah, ya, berikutnya, ilustrasi berikutnya, ya, anggap kedua muatan Q1 dan Q2 ada negatif. Nah, berarti muatan 1 akan tertolak ke kiri, muatan 2 akan tertolak ke arah kanan. Nah, gambar 2 ini menunjukkan vektornya ke kiri ke kanan. Ini artinya tolak menolak. Sedangkan gambar 3 ini itu tarik menarik. Gambar yang terakhir kedua muatan akan tolak menolak dengan gaya yang sama. Nah, artinya apa? Gaya kolom adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan. Ya, untuk sementara dua muatan dulu. Nah, selanjutnya, kalian harus hafal dulu atau ingat, harus paham sebelum mengerjakan soal, maka lukiskan arah vektor gaya kolomnya. Ya. Apalagi kalau soalnya terdiri dari 3 muatan atau 4 muatan. Ya. Maka lukisan vektor gaya kolom itu paling diutamakan sebelum menghitung secara matematis. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau muatannya lebih dari 2? Nah, seperti ini. Q1, Q2, Q3. Ya. Nah, jarak antara Q1, Q2 kita sebut R1, yang ini kita sebut R2. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ditanyakan berapa gaya kolom di muatan 1? Nah, caranya lukiskan dulu sebelum menghitung. Oke, perhatikan. Nah, ini berarti gaya tolak menolak antara muatan 1 dengan muatan 3. Nah, di sini jauh sekali ya. Dan berikutnya, ini adalah gaya tolak menolak dari muatan 2 terhadap 1. Nah, jadi kalau dilihat berarti gaya yang dialami oleh muatan 1 itu ada 2, dari 3 dan dari 2. Nah, ini arahnya searah, maka dijumlahkan. Resultanya adalah F13 ditambah F12. Nah, seandainya muatan ini dipegang atau dibuat statis, kemudian muatan yang Q1 dilepas, tidak dipegang, maka muatan satu akan bergerak ke arah kiri menjauhi kedua muatan ini, ya, dengan percepatan A. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya ada di
muatan 2 bukan B. Nah, berarti Q2 itu tertarik oleh Q1. Nah, vektor gayanya ke arah Q1. Nah, bagaimana dengan muatan 3? Pengaruhnya bagaimana? Nah, pengaruhnya seperti ini. Ya, muatan 2 akan tertarik oleh muatan 3. Nah, di sini kelihatan bahwa gayanya adalah tolak-menolak. Artinya yang F23 ke kanan, F12 ke arah kiri. Nah, ini berarti resultannya F23 dikurangi F12. Ya, seperti itu. Ingat gunakan vektor penjumlahan dan pengurangan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita ilustrasikan lagi kedua muatan Q1 dan Q2. Ini muatannya boleh kecil, boleh besar ya notasinya. Terserah. Nah, sekarang besarnya gaya Coulomb pada muatan listrik. Itu menurut Coulomb gaya elektrostatik itu bergantung pada muatan penyusun Q1 dan Q2. Nah, Q1 dan Q2 boleh diubah menjadi Q kecil dan Q besar. Yang penting beda notasi ya di antara keduanya. Nah, jaraknya adalah R kuadrat. Jadi, gaya Coulomb bergantung pada muatan yang berinteraksi dan jarak kedua muatan. Oke. Nah, keterangan FC, C hanya itu penotasian, pemberian nama kan. Ada gaya gravitasi, ada gaya Coulomb gitu. Nah, ada gaya pegas ya. Nah, di sini kita cerita gaya Coulomb. C berarti menunjukkan Coulomb. Nah, satuannya Newton. Kemudian K konstanta pegas 9 K9. Q1 Q2 adalah muatan listrik yang berinteraksi. Ini satuannya harus Coulomb. Satu Coulomb atau diberi notasi C itu 10⁻6 mikrocoulomb. Mu C. Nah, nanti mikrocoulomb ya. Mu ini kita ganti dengan U kecil ya. Supaya tidak ribet nulis ini. Nah, R jarak antar muatan listrik. Ingat ini harus MKS semua. Jangan sampai CGS. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Yaitu soal. Ya. Di sini ada dua buah muatan. Terpisah sejauh R. Muatan Q1 4 mikrocoulomb, Q2 6 mikrocoulomb, R-nya 2 meter, tentukan gaya antara kedua muatan. Nah, atau kerennya disebut tentukan gaya elektrostatik antara kedua muatan. Oke, kita jawab. Nah, Q1, Q2 dirubah dulu ke dalam kolom. Konversi satuannya 4 kali 10 pangkat minus 6. 6 kali 10 pangkat minus 6. Ya, ini R-nya 2 meter. K-nya ambil 9 kali 10 pangkat 9. Sudah menjadi ketetapan. Oke, jawab. Nah, masukkan nilainya. Ya, gitu. Nah, berarti dapat 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Oke. Nah, kalau muatannya 2 tidak perlu pakai arah-arah vektor. Jadi langsung saja. Kalau ini positif berarti dia tolak-menolak. Kalau hasilnya negatif berarti tarik-menarik. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya atau slide berikutnya. Nah, nah di sini juga sama. Dua buah muatan, hanya notasinya Q kecil dan Q besar. Nah, perhatikan. Nah, gaya tarik antara muatan tersebut ketika jaraknya R 10 Newton, tentukan berapa gaya tarik antara kedua muatan itu sekarang jika jaraknya menjadi setengah kali semula. Nah, setengah kali semula itu bisa Q kecil didorong ke arah Q besar sejauh setengah atau Q2 didorong ke arah Q kecil ya, sehingga jaraknya jadi setengah atau dua-duanya saling mendekat tapi keduanya jadi berjarak setengah R. Oke. Nah, bisa 3 option. Ya.
Nah, sekarang diketahui biasanya. Kalau belum lihat ya ke sini dulu. Ya, harus lewat nih yang tahap-tahap ini. R1 adalah F1-nya ada 100 Newton. Terus ininya eh, setengah R. Oke, masuk. Nah, kita bandingkan. Ini bukan 100 ya, 10 Newton. Maaf nih, 10 Newton. Nah, ini bandingkan ya, F1, F2 itu 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat. Kenapa? Karena kaki 1, Ki 2 itu tidak pengaruh terhadap F. Nah, artinya apa? Hanya bergantung pada jarak. Nah, perbandingannya seperti ini. Masukkan angkanya, ini 10, ini bukan 110 ya. Nah, berbanding F2 1 per R kuadrat 1 per setengah R pangkat 2. Oke, gitu. Nah, terus masukkan ini 1, coret R-nya dengan R ini tinggal 1 per seperempat ya. Nah, dah. Maka didapat gaya kolom 40 Newton setelah berada pada jarak setengahnya. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, pilihan ganda seperti ya, jaraknya menjadi 2 kali semula. Maka kuadratkan, bagikan ke sini. Ya. Kalau 10 berarti 10 dibagi 4. Nah, makin jauh makin kecil sifatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau setengahnya? Berarti kuadratkan seperempat, empatnya kalikan ke 10. Atau kalikan ke 100, ini kepala nulisnya. Nah, bagaimana kalau jaraknya jadi 1 per 3? Kuadratkan berarti 1 per 9. Nah, 9 kalikan 10 atau 9 kali 100 atau 9 kali berapa ya. Begitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, di sini ada 3 buah muatan. Maka kalian dituntut untuk menggambarkan vektor-vektor gaya yang bekerja di muatan yang ditanyakan. Contoh di sini muatan yang kedua. Pengaruh gaya terhadap muatan dua berapa? Arahnya kemana? Oke, jawab. Nah, uraian gaya pada muatan Q2 seperti pada gambar di bawah. Ini ilustrasi. Nah, gitu. Dan ingat nih, muatan uji adalah muatan yang dipengaruhi oleh muatan lain. Kalau tidak bermuatan dianggap positif. Seperti itu. Nah, udah. Q2 dapat gaya dari Q3. Arahnya ke kanan. Menuju negatif. Ingat nih uraian gaya pada slide awal. Kemudian Q2 juga ditolak oleh Q1. Arahnya ke kanan. Nah, ini F2, 1. Maka muatan 2 mendapat gaya ke arah kanan dari muatan 1 dan muatan 3. Artinya gini, Q1, Q2, Q3 dipegang terlebih dahulu, distatiskan, kemudian Q2 dilepas. Nah, maka nanti Q2 akan bergerak ke arah kanan, mendekati Q3. Begitu. Nah, sekarang berapa nilainya? Kita cari Q2 dan Q3. Tuh, masukkan. Ya. Nanti diperoleh gaya 1,8 Newton. Ya. Tuh. Ini coret dengan ini. Ini naikkan ke atas. Hasilnya 1,8. Oke. Sekarang gaya antara muatan 2 dan muatan 1. Ya. F2 1.